Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir pada malam hari ini di acara rutinitas malam Jumat, kita sengaja bermuwajahah melewati malam-malam kita ini dengan cara kajian tematik, yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sengaja saya pilihkan malam Jumat ini adalah tema hak dan kewajiban suami istri. Bukan berarti yang masih gadis atau bujangan tidak berhak untuk hadir di sini, bukan itu maksud saya. Setidaknya kita ini dan ilmu ini akan menjadi bekal di kemudian hari. Apalagi yang sudah nyata-nyata bersuami atau beristri. Mudah-mudahan akan menjadi modal yang besar. Mudah-mudahan menjadi tuntunan kita semua agar ikatan pernikahan kita ini senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang patut kita syukuri. Sampai detik ini kita masih sama-sama tholabul ilmi. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu taat dan turut mengikuti ajaran-ajarannya. Lebih-lebih pada malam Jumat ini, kita perbanyak membaca sholawat. Kita perbanyak ibadah-ibadah yang di dalamnya adalah memberikan madah, memuji atas Nabi Muhammad. Entah itu barzanji atau deba atau simtud durar, silahkan. Bahkan kalau dalam kitab-kitab fikih, malam Jumat atau hari Jumat ini lebih afdol memperbanyak sholawat dibanding sholat sunnah. Syukur-syukur sholawat juga dan sholat sunnah juga, begitu ya. Ini karena memang malam Jumat ini diprioritaskan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita baca dulu sholawat ya. Saya nggak akan baca sholawat yang biasa digunakan yang tenar, yang lain-lainnya. Baca saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita hadiahkan sholawat ini untuk diri kita, keluarga kita, atau orang-orang yang tersayang daripada keluarga kita. Sudah jelas nyata-nyata bahwa dalam hadis disebutkan orang yang berselawat atas Nabi, Allah senantiasa memberikan rahmat melalui malaikat-malaikatnya. Belum nanti
Nabi Muhammad akan memberikan syafaat bagi orang yang memperbanyak sholawat. Macam-macam sholawat silahkan, begitu. Kemudian yang kedua, kita baca Al-Fatihah untuk ibu bapak kita, kakek nenek kita, atau keluarga kita, siapapun yang telah mendahului, yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan nikmat-nikmat di dalam kuburnya, kemudian diperingan oleh Allah. Dan kita yang hidup di sini memberikan doa yang terbaik untuk mereka. Jangan sampai sepeninggal mereka malah kita ini disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya merusak keagungan mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita hak dan kewajiban suami istri. Sama-sama kita maklum, sama-sama kita tahu bahwa Allah menyatukan. Allah menyatukan dua manusia yang memang berbeda. Berbeda dari wajah, penampilan, gestur tubuh, semua itu berbeda. Tujuan Allah hanya satu, akan menyatukan semua perbedaan itu. Sehingga kedepannya sudah tidak menjadi alasan utama kita untuk selalu mengangkat hal-hal yang sifatnya berbeda. Kalau nikah dalam kitab dikatakan adalah mengumpulkan. Nikah itu dalam arti bahasa adalah mengumpulkan. Mengumpulkan dua manusia yang berbeda. Mengumpulkan dua keputusan yang berbeda. Sehingga kedua pendapat itu sudah tidak menjadi perbedaan, tapi akan menjadi sebuah keharmonisan. Jika nanti kita dapatkan sebuah perbedaan, baik itu dalam diri laki-laki atau dalam diri perempuan, seyogianya kita akan ingat bahwa kita adalah menyatukan, bukan selalu membahas perbedaan itu. Kemudian setelah menikah itu, laki-laki dan perempuan adalah mendapatkan proyek yang besar. Bahwa saya sering katakan, nikah itu proyek yang besar. Butuh pemikiran yang besar. Butuh akal yang besar. Butuh hati yang besar. Bahkan butuh ilmu yang besar sehingga kebesaran rumah tangga ini akan tercipta. Kita tidak ditopang oleh hal-hal yang sifatnya besar. Ibarat kalau manusia akan membuat bangunan yang besar, yang berlantai 10, sudah barang tentu materialnya, alat-alatnya itu dengan satu tingkat. Sementara manusia pun akan seperti itu. Manusia pun setelah menikah itu perlu perlu pemikiran yang besar. Butuh ilmu yang besar, butuh hati yang besar sehingga rumah tangga ini akan menjadi besar.
Maka kebesaran rumah tangga ini itu terdapat dalam ilmu yang disebut hak dan kewajiban suami istri gitu. Jadi kalau misalkan suami tahu haknya, kemudian oh ini kewajiban saya, ini hak saya, begitupun istri tahu ini kewajiban saya, ini hak saya, niscaya rumah tangga ini akan di dalam keharmonisan. Kalau orang Sunda bilang nikah itu salamina oge belajar. Oh, nggak ada orang yang nikahnya sudah lihai. Mual aya jalmi anu nikah lihai. Sanaos tos 5 kali. Sanaos tos 4 kali mual aya nu lihai. Karena ketika dia mendapatkan pasangan, dia akan selalu mendapatkan hal yang baru. Menikah lagi akan mendapatkan hal yang baru. Dan itu sudah barang tentu perbedaan. Kalau seorang sudah menikah masih membahas perbedaan, itu sudah mulai berada dalam kehancuran. Ya. Pamegetna ngabahas perbedaan, misalkan geuning istri abdi teh kieu, geuning pameget abdi teh kieu. Kalau masih membahas perbedaan-perbedaan itulah, itu niscaya sudah bintik-bintik kehancuran rumah tangga akan dirasakan. Maka perbedaan itu selayaknya untuk dihilangkan dalam rumah tangga ini. Sampai hal yang sifatnya sepele pun, misalkan orang tenimukeun emameun istrina masak rada kurang enak, padahal mah asin mani peuheur pisan. Aku mah neng masak, masya Allah, nya enak pisan. Si nengnya pinter-pinter yang masak teh gitu. Padahal mah gitu mani peuheurna masya Allah. Gitu. Aku mah neng acuk nasa, neng kalah juga bidadari. Gitu. Gitu. Wah, masya Allah. Jadi inilah kalau misalkan ada perempuan yang kita istri kita memberikan hal-hal yang sifatnya aku mah neng, goreng-goreng tinggi lebih aing misalkan tekenging res gitu. Gininya misalkannya kieu misalkan, ya. Gininya burik sana gitu. Jangan bilang itu lagi. Bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Semua hal-hal yang sifatnya menunjang pernikahan itu Allah sudah bantu semua. Jadi jangan lagi memandang fisik, jangan lagi memandang perbedaan. Karena memang kita ini disatukan oleh Allah untuk menyatukan perbedaan, bukan memperluas perbedaan, begitu. Kawan-kawan yang berbahagia, itu sedikit mukadimah, ya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri, akan saya bacakan sebuah hadis yang saya nukil dari kitab Uqudul Lujain, ya. Itu. Uqudul Lujain ini adalah kitab yang di dalamnya membahas mengenai hak suami istri atau hak kewajiban, hak istri kewajiban suami, hak suami kewajiban istri, begitu dan begitu sampai akhir. Jadi kalau tadi ada sedikit ralat, kitabnya bukan kitab Bidayatul Hidayah, itu karena memang kru kita banyak, alhamdulillah saya bahagia. Kru kita ini banyak sehingga mungkin salah sabukul lisan, sehingga kalau mencari hak suami kewajiban istri atau hak istri kewajiban suami begitu, nggak ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu hanya sekedar salah cetak saja. Tidak apa-apa, karena memang dalam dunia ini sudah hal yang lumrah hal seperti itu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan wis ngadawu. Waqala lan wis ngadawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hakul mar'ati utawi hake wong wadon. Ingat deh nya nu ngaos Jawa kapungkur. Utawi hake wong wadon ala zauji wajib ing atase bojo lanang gitu. Iku ayut imaha yenta aweh mangan sopo zauj ing mar'ah iza to'ima tetkalane mangan sopo zauj wayaksuha lan nganggoni sopo zauj ing mar'ah izak tasa tetkalane nganggoni sopo zauj wala yadribalan ora kena mukul sopo zauj al wajha ing wajah wala yakbahu lan ora kena ngalaaken sopo zauj wala yahjuru lan ora kena ngungsiaken sopo zauj illa fil mabiti angin ing dalem enggon turu. Ada beberapa poin yang berhubungan hak istri, kewajiban suami. Yang pertama adalah bahwa suami itu wajib memberikan to'am, artinya makanan, kepada istri. Bahwa suami ini punya kewajiban untuk memberikan makan atau yang disebut pangan, ya. Panganan itu adalah kewajiban suami, hak istri. Sehingga istri ini boleh menuntut suami untuk meminta makanan penghidupan baik untuk dirinya atau untuk anaknya. Misalkan sadinten 1 juta misalkan. Oh iya teh kelas murah keneh. Aya nu sadinten 10 juta. Mama eta artos anu 5 juta tos epcan sadinten. Aya nu parah mah, aya nu parah. Mama ieu aa bade masihan kanggo dinten ieu. Kanggo dinten ieu teh aa bade masihan karena ieu kewajiban aa. Aa kasih 50.000 tapi pomi ieu pesen pangmeselkeun rokok Marlboro sabungkus. Rokokna sabungkus, terus kopina 2 lenteng gitu ya. Terus mesel kue 2 wadah gitu. Mamna sareng daging sapi gitu. Eta punten kanggo istri teh kenging nampi nu kitu teh jahat nu kitu mah. Salaki ampun mere 50.000 segala dipentak. Asa geus mere 5 juta. Gitu. Masihan 50.000 segala minta. Gitu. Iya kita kenging ka hade. Janten memberikan makan itu adalah kewajiban suami. Dan si istri punya hak untuk itu. Gitu. Jadi sekarang malam ini saya akan bela istri dulu ya. Nanti juga ke depannya akan bela suami juga. Nah. Kemudian wayak suha. Kewajiban suami adalah memberikan sandang. Kalau tadi pangan, sekarang sandang. Sandang itu pakaian. Memberikan pakaian yang mana pakaian ini adalah merupakan kewajiban suami. Dipangmeserkeun. Mama, ieu anggean ti aa sok angge. Oh, ya kan? Bahkan dalam kitab ini disebutkan kalau yang tadi makanan ya, makanan. Kalau tadi makanan, membahas makanan dulu yang diberikan oleh seorang suami terhadap istri. Barang siapa ada suami yang memberikan makan untuk istrinya, apalagi untuk anaknya sehingga dimakan,
satu comot, orang Sunda bilang gitu, sacomotan, sahuapan gitu, sapulukan anu diemam sacomot, itu Allah bikinkan gedong di surga nanti. Ini untuk suami yang selalu mengindahkan, yang selalu menepati kewajibannya. Ini adalah sebagian daripada hak istri. Ini laki-laki yang selalu memberikan makanan untuk istrinya, insya Allah Allah ganti itu rezekinya, kemudian Allah buatkan gedong di surga. Berarti lamun jalmi unggal dinten masihan nafkah makanan untuk istrinya, meureun di surga geus loba bangunanana, kontrakanna geus seueur. Gitu. Jadi geus seueur di surga teh. Ngabangun deui gitu Pak, gitu. Terus nu kaduana, santosna kewajiban memberikan makan, kewajiban memberikan pakaian, dan itu awas hati-hati. Suami harus pinter-pinter memberikan peluang untuk istrinya supaya ini pakaian jangan sampai membuka aurat. Yang mana efek daripada itu, padahal mah yang tadinya wajib akan memberikan pahala untuk suami, sementara untuk suami ya, sementara istrinya membelanjakan pakaian itu yang membuka aurat, sehingga pembukaan aurat itulah yang menyebabkan feedbacknya itu bukan baik, malah akan dikirim dosa oleh istrinya. Makanya harus pintar-pintar memberikan masukan kepada istri. Memang ini adalah kewajiban suami gitu, tapi istri harus pintar-pintar memberikan pahala untuk suami. Jangan sampai pakaian inilah yang akan memberatkan suami nanti, begitu. Kemudian juga wala yadribal wajha, yang ketiga, tidak boleh memukul wajah. Karena di dalam kitab ini ya, ini bukan diskriminasi, apalagi misalkan KDRT, tidak. Islam sudah mengajarkan, Islam ini mengajarkan, sudah mempertimbangkan, saya yakin. Dan sebaik-baik agama adalah agama Islam. Ketika di dalamnya terdapat sesuatu yang mungkin kita anggap kasar, sebenarnya tidak. Dan ini tidak menjadi pangkal pertama untuk penyelesaian masalah. Ini misalkan sudah melebihi batas agama, norma masyarakat, semua sudah dilabrak, dan suami sudah tidak ada jalan lagi barangkali, sehingga opsi terakhir adalah memukul. Itu masih diperbolehkan, tapi pukulan itu ghairo mubarrihin, yang tidak membuat luka atau cacat. Gitu. Ini opsi terakhir dan tidak boleh sebenarnya. Jangan sampai ada terjadi KDRT dalam rumah tangga. Begitu. Karena kita akan berseberangan dengan negara Indonesia. Orang yang memukul itu ada pidananya. Begitu, ada hukumannya. Kemudian apabila dalam agama ada pembahasan seperti ini kalau memang sudah menjadi opsi terakhir, tidak ada jalan lagi. Dan itu misalkan sudah tidak sadar atau dalam kesadaran yang normal, itu ada hal-hal yang seperti itu. Bahkan dalam kitab Sulam Taufik, mungkin kawan-kawan yang pernah ngaji, dalam kitab Sulam Taufik ini, anak di usia 7 tahun wajib diperintahkan untuk sholat. Ini 7 tahun loh ya. Anak ini di usia 7 tahun wajib diperintahkan sholat. Kemudian juga wajib diperintahkan untuk berpuasa. Dan di usia segitu, tidak serta-merta ketika mendapati anak kita tidak sholat, langsung main pukul saja, tidak. Nanti di usia 10 tahun, jika masih kedapatan anak kita tidak sholat, itu dibolehkan untuk memukul anak kita, asal ghairo mubarrihin, yang tidak membuat luka atau cacat. Cari mungkin misalkan lokasi yang di situ tidak hanya efek jerah saja atau dibikin slow motion. Mukulnya slow motion. Itu hanya efek jerah saja. Begitu. Kita tidak akan pernah bilang agama salah. Yang salah adalah orang, persepsi manusia ketika mendapati hukum seperti ini. Ya. Jadi tidak boleh memukul wajah.
Ini dalam rumah tangga itu tidak boleh. Ini laki-laki yang memukul wajah, ini sudah benar-benar keterlaluan. Gitu. Kemudian juga walayak bahu, jangan berbicara kasar. Kewajiban suami, hak istri ini tidak boleh dikatain kasar. Ya, saya pesan, kita sama-sama seorang suami. Saya, kawan-kawan semuanya yang sama-sama mendengarkan ini, tidak boleh walayak bahu, tidak boleh berbicara kasar, berbicara jelek kepada istri kita. Entah menyebutkan kekurangannya, entah misalkan menyebutkan apanya, yang sifatnya jelek, kasar, kotor, jorok, nggak boleh. Ini dari sekarang kita belajar hal yang seperti ini, berwasiat sama-sama untuk diri kita semuanya. Dari mulai sekarang, hindari hal-hal yang sedikit-sedikit, supaya lama-lama itu akan hilang dari diri kita. Ini semata kita mempertahankan rumah tangga kita. Kemudian juga wala yahjuru illa fil mabit. Kecuali kalau misalkan kedapatan kita punya istri dan istri itu tidak baik, istri itu tidak baik menurut agama, istri itu tidak baik menurut masyarakat atau yang lainnya, kita boleh mengungsikan itu, meninggalkan istri kita itu dalam tempat tidurnya. Artinya ulah diajak sare deui. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan kita mendapati istri nggak baik kelakuannya, kita boleh meninggalkan istri kita di tempat tidurnya. Itu nggak kasar sorangan. Dan nggak boleh dalam berbentuk ucapan, hukumnya haram. Begitu, ya. Artinya ini adalah hal-hal yang wajib kita hindari ketika sudah berumah tangga. Begitu. Sama-sama kita tahu hal-hal yang seperti ini adalah buruk adanya. Tapi ketika kita sudah membacakan hadis-hadis yang seperti ini, sudah barang tentu akan menjadi acuan hidup kita. Saya yakin kawan-kawan tahu bagaimana berkata buruk, berkata jorok, berkata jelek itu hal-hal yang sudah maklum adanya. Tidak boleh memukul. Kita semua sudah tahu. Tapi ketika kita membahas hadis yang seperti ini, kita semakin yakin bahwa apa yang kita amalkan ini adalah punya tendensi, punya latar belakang dasar yang kuat, begitu, ya. Kemudian juga inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya sebagian daripada kesempurnaan orang mukmin akan imannya adalah ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik mukminin khuluqan, akhlaknya. Saya pernah baca dalam kitab Majalisus Saniyah, seorang ulama ini ditanyakan sama santri-santrinya atau masyarakatnya karena melihat gelagat istrinya nggak baik. Kemudian si ulama ini tanyai, misalkan, wahai ulama, kenapa Anda tidak menceraikan istri Anda? Padahal istri Anda itu anu. Akhlak seorang ulama, dia bilang begini, lamun kukuring diceraikan, bising teu aya nu daekeun. Inilah akhlak para ulama. Sehingga dia mempertahankan rumah tangga bukan mengedepankan egonya, bahwa mengedepankan rumah tangga itu lebih baik dibanding membahas tentang perbedaan-perbedaan itu. Inilah yang dikatakan bahwa keimanan seorang mukmin yang sempurna itu terlihat daripada budi pekertinya. Sampai di sini Nabi Muhammad yang baik, seorang suami yang baik kepada keluarganya,
Seorang suami yang selalu kasih sayang terhadap keluarganya, ini akan diberikan pahala atau ganjaran yang seperti diterima oleh Nabi Ayub, begitu besarnya. Ya, begitu besar pahala atau ganjaran yang diterima oleh Nabi Ayub karena begitu sayang terhadap keluarganya. Saya bacakan dari awal, ini tentang bahwa Allah, ya, Allah memulai tentang cerita Nabi Ayub. Sebelumnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Ini bagi laki-laki, sama-sama kita menegur hati kita, menambah wawasan kita. Kata Nabi Muhammad begini, man sobaro, sing saha jalmi anu sobar, ala su'i khulukim ro'atihi, sing saha jalmi pameget anu sabar kana teu sae akhlak istrina, Allah bakal masihan ganjaran seperti ganjaran anu dipasihkeun ka Nabi Ayub. Di mana ganjaran anu dipasihkeun ka Nabi Ayub itu begitu besar karena dia sudah sabar atas akhlak, ya. Jadi kalau misalkan kita mendapati kekurangan istri kita, kemudian kita sabar, yang seperti saya tadi contohkan, ini suami yang akan mendapatkan pahala yang besar. Begitu. Kemudian apa gerangan Nabi Ayub sampai mendapatkan pahala yang besar? Kita baca dari awal. Paulahu ibtalahu bi arba'ati umurin. Allah mencoba Nabi Ayub bi arba'ati umurin dengan 4 perkara. Jadi Nabi Ayub ini mendapatkan derajat yang mulia ini karena telah diberikan cobaan begitu besar, 4 perkara. Yang pertama, faqdi malihi, kehilangan hartanya. Nabi Ayub kehilangan hartanya. Kemudian kehilangan anaknya. Yang ketiga, hancur badannya. Yang keempat adalah dijauhi oleh semua manusia kecuali istrinya. Ya. Jadi Nabi Ayub ini mendapatkan cobaan. Yang pertama adalah Nabi Ayub kehilangan hartanya. Yang kedua kehilangan anaknya. Yang ketiga hancur badannya. Dan yang keempat ditinggalkan oleh manusia kecuali istrinya. Masalahnya adalah Nabi Ayub ini seorang nabi yang mempunyai kekayaan begitu banyak. Min asnafil mal, dia itu punya macam-macam harta. Ibilin, dia punya onta. Wabakorin, dia punya sapi. Wagonamin, punya kambing. Punya gajah, punya keledai. Ini kaya. Nabi Ayub ini asalnya adalah seorang yang sangat kaya sekali. Dia punya onta, punya sapi, kambing, semuanya. Bahkan wa kana lahu khamsumi'ati faddanin. Dia punya 500 hektar tanah. 500 hektar tanah yang diurus oleh 500 hamba sahaya. Saking luasnya tanah Nabi Ayub, ini punya 5 hektar tanah yang diurus oleh 500 hamba sahaya. Satu orang hamba sahaya ini dari 500 mempunyai anak, mempunyai istri, dan harus digaji oleh Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini kaya sebenarnya. Kemudian dia punya pengikut, 3 pengikut yang selalu turut kepada Nabi Ayub. Yang selalu ibadah kepada Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang kaya raya. Kemudian juga punya karyawan yang begitu banyak. Ada lagi punya orang-orang yang tukang ibadah Nabi Ayub, santrinya lah katakan seperti itu.
Sampai suatu ketika ini iblis meminta izin sama Allah, ya Allah, saya melihat bahwa ada malaikat-malaikat yang mendoakan rahmat untuk Nabi Ayub. Saya ngiri gitu. Jadi iblis ini melihat malaikat begitu menghormati Nabi Ayub sampai membacakan selawat untuk Nabi Ayub, mengirimkan rahmat untuk Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub ini adalah orang yang disebut hamidan syakiran, orang yang sering memuji kepada Allah, orang yang sering bersyukur kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang memuji kepada Allah. Sehingga suatu waktu iblis ngiri, dia punya hasud kepada Nabi Ayub. Sampai suatu ketika Nabi Ayub, iblis ini bilang sama Allah, ya Allah, saya ngiri, saya hasud sama Nabi Ayub. Berikanlah kesempatan untuk saya bisa menggoda Nabi Ayub, gitu. Bisa nggak godaan saya kena sama dia, gitu loh. Ngeprank lah ibarat zaman sekarang mah, gitu. Jadi ngeprank itu tiba lagi saya, gitu. Jadi iblis damena sok tiktokan meureun atau sok iya ngupload misalkan, ngeprank misalkan gitu. Itu akhirnya eta iblis teh minta ke Allah, ya Allah, saya pengen nyoba tuh Nabi Ayub kayak gimana. Saya cobalah pokoknya. Cek Allah seg cobaan cenah gitu. Kumaha nyobana? Pokoknya guys, harta nu pertama nu digoda ku Nabi ku iblis itu adalah hartanya. Cek Allah seg cobaan kumaneh cenah gitu. Sampai akhirnya itu iblis manggil Ifrit, anak buahna gitu. Jadi Ifrit teh anak buah iblis. Cek iblis, Ifrit ka dieu. Kau karumpul. Jig belum tuh. Itu onta Nabi Ayub kuring geus minta izin ke Allah, ek nyoba Nabi Ayub bakar kabehanana. Berikut anu ngurusna bakar kabehanana. Goblokna setan geus kitu iblis teh. Ya. Itu karunya gitu. Kata iblis, Ifrit sok bakar cenah gitu. Sampai akhirnya eta iblis santos miwarang Ifrit untuk membakar ontakna datang ke Nabi Ayub. Sementara Nabi Ayub waktu didongkapan ku iblis eta nuju salat, nuju ibadah ke Allah. Santos salat cek iblis kieu. Ayub itu seuneu ngabeulem onta anjeun sampai beak kabeh. Jeung anu nunggu-nungguna. Geus teu eta Nabi Ayub kapireng nyarios kitu, naon jawabana di dieu cenah. Alhamdulillah, moal aya nu geus kitu. Nyariosna naon? Alhamdulillah huwa a'taniha wa huwa akhizuha. Sadaya puji kagungan Allah anu tos masihan kasim kuring eta nikmat. Anjeuna ayeuna nyandak deui cenah. Jadi anu masihan Allah, anu nyandak deui Allah, alhamdulillah cenah gitu. Iblis didinya naon? Semakin sakit hati karena menggoda Nabi Ayub, tidak merasa tidak berhasil. Gitu. Godaan ngeprank nate itu sia-sia gitu. Urang ngeprank capek-capek gitu. Ngeprank capek-capek kok mau sampai lembur BAKB, BAKB ngeprank gitu. Ya. Sampai nu kadua kalina dibelem di eta naon? Kambingna. Ghanam cek basa Arabna mah. Ghanamun itu kambing-kambingnya dibakar sama persis seperti itu. Penunggunya anu tukang jukutna sadaya dibakar eta ku iblis. Datang deui kana Nabi Ayub. Kana Nabi Ayub terus nyaosna kieu. Alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Allah. Sim kuring ngalem ka Allah. Eta Nabi Ayub dibejaan ku iblis cenah Ayub. Itu embe beak deui wae cenah. Kamari onta segala beak. Ayeuna embe beak kos eta angin ngadonnya gede-gede teuing cenah gitu. Sampai beak kabeh cenah gitu. Apa jawab Nabi Ayub? Alhamdulillah. Sampai mendengar seperti itu, iblis kedua kalinya gagal. Sampai ketiga kalinya, ya Allah, berikan kesempatan yang ketiga kalinya saya ingin menggoda Nabi Ayub.
dengan membunuh anaknya. Berhubung pada waktu itu Nabi Ayub teh gaduh semacam istana, gedong anu penuh dengan kekayaannya. Nabi Ayub cek iblis, ya Allah, saya minta untuk menghancurkan, mengguncangkan ini gedongnya sampai akan membuat mati semua penghuninya, termasuk anak Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini dikasih kabar oleh iblis, Ayub, itu bangunan anjeun hancur deui wae. Duka da geuning gempa eta mah, gempa tektonik tuh kan naon cenah gitu masana. Da hancur kabehanna eta iblis, padahal pagawean manehanana. Sampai anak Nabi Ayub maut sadayana. Gitu. Itu sampai akhirnya anu aidinya cek Nabi Ayub naon jawabna? Astagfirullahalazim. Jadi nu pertama apa? Misalkan ontakna seep ngajawabna naon? Alhamdulillah Allah anu tos masihan. Allah sendiri anu mengambilna. Ketika kambingna leungit, Allah alhamdulillah. Ketika putrana maut, astagfirullahalazim. Sampai akhirnya iblis ngeprank ketiga kalinya gagal lagi. Ceng iblis kieu, ya Allah, beri satu kesempatan lagi, cenah gitu. Beri satu kesempatan lagi, kuring hayang nguasai jasadna. Cek Allah naon? Seg jasadna, anjeun goda, anjeun coba Nabi Ayub jasadna. Gitu. Tapi ulah ngaganggu hatena, ulah ngaganggu lisanna, ulah ngaganggu akalna. Ini kitabna aya di dia. Jadi setan ieu merasa gagal sampai yang terakhir, ya Allah, saya berikan kesempatan untuk menggoda Nabi Ayub, tapi cek Allah seg ek diberi kesempatan terakhir, tapi ulah ngaganggu hatena, ulah ngaganggu letahna, lisanna, ucapanana, ulah ngaganggu nyata karena akalna. Sampai akhirnya eta si iblis teh pazahaba, iblis mangkat ila Ayyuba ka Nabi Ayub, fawajadahu sajidan, eta iblis mendakan Nabi Ayub teh sajidan nuju sujud ke Allah. Fajaa min kibali wajhihi, teras eta setan teh iblis teh dongkap tina arah wajahna. Ieu cerita Nabi Ayub. Jadi si iblis teh dongkap tina arah wajahna, wa nafakho niup pimin khoroihi dina lubang hidungna, ditiup ku iblis nafkhotan satu tiupan, ishta'ala minha jasaduhu, anu ngarasa terbakar eta jasad Nabi Ayub teh. Jadi iblis, jahatna iblis teh itu niup lewat lubang hidungna, terus sampai merasa terbakar eta badan Nabi Ayub. Terus santos gitu teh wawaqa'a fihi hikatun, sampai garateul, sampai terjadi garateul gitu. Pahakkaha bi azparihi, nu pertama digarwan ku kukuna, hatta sakotot kulluha, sampai kukuna teh seep sadaya ku bekas ngagarwan. Santos kitu kukuna seep, summa hakkaha bil masuhil khosanah, terus nyandak anu rada kasap, karena kukuna tos teu aya tinggal nu kasap. Terus ku genteng, ku batu, terus-terusan ngagarwan wae sampai hampir habis jasadna. Dan bau anu ka ambeu ku orang-orang sekelilingna. Sampai akhirna fa'akhrajahu ahlul qaryah, dikaluarkeun ti lembur eta, dipangadamelkeun saung ku urang lembur eta supaya dicicingan ku Nabi Ayub, diungsikeun di jarauhan, ditempatkeun di hiji tempat dina hiji saung supaya ditempatan ku Nabi Ayub. Sampai manusia ngajarauhan sadaya kecuali satu apa? Istrinya. Istrinya selalu apa? Selalu menemani dalam keadaan suaminya dijauhi oleh manusia. Suaminya sakit yang sangat menderita. Sesakit-sakitnya
ini istrinya tetap bertahan menemani suaminya. Ia istrina teh namina al-musammatu rohmah. Jadi sadaya manusia ngajauhan, salembur-lembur ngajauhan, illa zaujatuhu, kecuali istri Nabi Ayub al-musammata rohmah, namina rohmah. Fakanat tukhdimuhu, eta istrina tetap ngaladen, mang masakeun, nguruskeun suamina, sampai segala perkarana diurusan ku istrina. Ieu cerita Nabi Ayub. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa manusia ketika menikah itu cobaan pasti ada. Cobaan itu tidak pernah enggak ada. Karena memang bahwa cobaan diciptakan oleh Allah itu semata-mata untuk mencoba sampai di mana keimanan manusia. Sampai di mana keharmonisan bertahan lama. Sampai mana suami bertahan untuk suaminya. Bahwa Nabi Ayub ketika menderita, sangat menderita, dia hanya berharap kepada satu orang manusia yang disebut istrinya. Pun juga istrinya bertahan untuk suaminya. Ini bagaimana rohmah ini selalu menjalankan kewajibannya, sekalipun semua manusia menjauhinya. Inilah contoh yang pertama, potret seorang nabi yang didekati oleh istri soleha. Kita berharap bahwa istri kita seperti itu semuanya. Begitu ya. Jangan sampai terjadi seperti sinetron Indosiar. Ya, gitu. Sinetron Indosiar gitu. Ya, istrinya kemana kalau suaminya sudah tidak punya apa-apa. Ya, bahwa inilah yang harus kita sadari. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada hak suami, ada hak istri. Bahwa suami masih punya hak untuk dilayani oleh istrinya. Pun juga sebaliknya. Jangan sampai terjadi seperti kejadian-kejadian fiksi atau yang mungkin kita sering lihat dalam film-film Indosiar begitu. Jangan ya, jangan. Saya kalau lihat Indosiar itu suka dimatiin. Masya Allah. Aku menangis ya gitu. Kalau dulu lagunya Opik ya dulu lagu Opik apa itu? Ya. Jadi jangan sampai begitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya merusak. Inilah Nabi Ayub. Jadi kesimpulannya, seorang suami ya yang begitu sabar terhadap godaannya, pun juga istri bertahan, bersabar atas suaminya. Ini pahalanya besar sekali. Tapi ini memang di dunia, ini bukan fiksi, ini nyata. Ini bukan fiksi, ini nyata. Setidaknya ini adalah modal besar untuk selalu menemani suami kita dalam keadaan suka ataupun duka. Begitu. Jangan sebaliknya. Jangan sampai bunga dukat deket, mani nawaran unggal peting. Aa, oh hayu senang gitu kan. Pada geus boga duit gitu, geus gajihan biasa tanggal 1 sampai tanggal 5 mah nawaran wae. Kini tanggal 5 sampai tanggal 30 mah boro-boro tasarnya di gawang senang gitu. Ulah sampai, ini mah hanya contoh saja ya begitu. Ari di tanggal 30 mah oh geus wae geus dukat deket wae gitu. Jangan sampai begitu ya. Ini contoh bahwa rohmah lamun di urang masuk dipakai sitian atau rohmah gitu. Karena di sini hanya namanya bahwa istri Nabi Ayub namanya rohmah begitu. Kalau bahasa Indonesia rahmah gitu ya. Atau kalau bahasa anak muda sekarang namanya si rahma. Oh, gitu. Padahal rohmah saja begitu ya. Begitu. Kita lanjutkan. Waruya. Kalau tadi adalah hak suami ya, hak suami, kewajiban istri. Kalau sekarang sebaliknya. Waruya landen riwayataken anna rojulan satuhune wong lanang iku jaa wis teka sapa rajul ila Umaro temu kamaring sahabat Umar. Kalau dalam bahasa Arab kalau lapan Umar
ada wawunya dibacanya Amar. Kalau Umar nggak ada wawunya di ujungnya. Misalkan Ain Mim Ro, begitu kan? Kalau hanya Ain Mim Ro dibacanya Umar. Tapi kalau Ain Mim Ro kesananya ada wawu dibacanya Amar, begitu ya. Kalau kita nemuin hadis bahasa Arab. Diriwayatkan bahwa sungguhnya ada seorang lelaki yang datang atau yang mendatangi sahabat Umar. Kemudian lelaki itu yashku ilaihi khuluqa zaujatihi, pameget ieu teh nyarios laporan ke sahabat Umar. Karena waktu itu sahabat Umar menjadi gubernur. Laporan khuluqa zaujatihi, akhlak istrina. Jadi bade laporan bahwa istrina teh Masya Allah gitu. Oh kira-kira saya lah gitu. Bade laporan ke sahabat Umar. Nyakos urang we sok dongkap ka kiai. Pak kiai atuh punten nuhunkeun doana. Istri abdi teh anu nya naha gitu. Segala sebutan misalkan. Sok aya nu gitu. Ya gitu deui anu ngomong kesakina aya gitu Pak. Ya. Ieu ge sami. Pameget ieu teh dongkap ka sahabat Umar bade laporan tentang akhlak istrinya. Fawaqafa bibabihi yantaziruhu. Terus si pameget eta teh ngadeg dina lawang ngantosan sahabat Umar. Gitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Teh anu ngabalas. Cuma nangtung wae di dinya, nangtung di lawangna. Di lawang rompokna sahabat Umar. Eta pameget teh anu bade laporan tentang akhlak istrina. Saker nangtung, saker nadeg dina lawang rompokna sahabat Umar. Eta si pameget eta mireng, pasami'a mirengkeun imro'atuhu istrina sahabat Umar tastatilu alaihi bilisaniha, nuju nerewelang ngomongan sahabat Umar gitu. Jadi sahabat Umar nu gagah gitu. Sahabat Umar anu gagah gitu. Wa huwa sakitun, sahabat Umar nuju cicing we cunggelik ke diomongan ku rubiahna gitu. Eta kapireungeun ku pameget eta. Kapireungeun. Jadi si pameget eta nu bade laporan ka sahabat Umar teh mireng-mirengkeun ningali meureun tina naon, tina pantona duka tina naonna. Sahabat Umar nuju cicing bae diomongan tastatilu bilisaniha, eta cariosan sua istrina. Sahabat Umar cicing wae. Karena itulah ngaran lagi lalaki mah da eleh ku awe mah gitu. Cicing wae gitu sahabat Umar teh. Sok itu istrina nerewelang nyarios sagala. Tah ieu contoh jang urang. Lamun istri keur ngomongan urang cicing wae gitu. Cicing wae seuri wae gitu. Ulah gitu-gitu teuing mah gitu. Pirengkeun gitu. La yaruddu alaiha, teu ngajawab eta sahabat Umar. Teu ngajawab. Jadi istrina nerewelang segala sebutan teh. Sahabat Umar teh cicing we gitu. Teu ngajawabna naon. Teu ngajawabna naon, pokona geus cicing we gitu. Tah ieu contoh jang urang, sok gerak ieu. Saya contohkan. Di Indonesia mah kunaon ari main bola sejogol wae gitu. Ya. Di Indonesia kunaon ari main bola sejogol wae. Da ari di Indonesia mah lamun di misalkan di sliding tehnya, lamun di sliding teh ngadon ningali beungeut henteu neangan bal, kalahkan neangan suku. Pantes jogol ge. Sok tingali lamun di Liga Inggris, Chelsea keur main menang 3-0 misalkan. Misalkan keur main di Liga Inggris lah gitu. Liga Inggris keur main misalkan naon lah tuh Chelsea wae da loba lah gitu. Bising aya fans MU. Gitu. Sok di luar negeri mah lamun keur main bola teh, lamun aya nu sliding teh teu neangan suku, teu neangan beungeut, neangan bal, gua tendang deui. Pan teu di Indonesia mah. Lamun di sliding teh neangan beungeut, neangan suku, jogol hantem-hanteman. Ari bal mah isingkeun ku saha. Ta eta di Indonesia gitu. Sarua di dieu ge. Sahabat Umar keur diobrolan cicing we, teu ngembalan, teu naon, cicing we gitu. Tah iyalah
bahwa suami itu memilih diam ketika istrinya bicara. Sampai eta pameget anu bade laporan ka sahabat Umar ningali perlakuan Umar tidak menjawab apa-apa teh, pansoro parrojul. Sila pameget eta teh akhirna mah uih deui. Uih deui bareng ngerenteg dina hatena kieu cenah. Iza kana haza halu amiril mukminin. Pakaifa hali eta ningali amirul mukminin we ge diomongan ku rubiahna kos kitu, komo kuring beun kudu cicing cenah gitu. Eta ieu pameget eta ningali contoh bahwa ningali Umar bin Khattab nuju diobrolan ku istrina diem. Sampai eta pameget anu bade laporan ge mikirna eta amirul mukminin wae ge mani cicing wae. Meureun kuring kudu cicingnya cenah gitu. Sampai akhirna naon? Si pameget eta nu bade laporan teh geus lah ek uih wae cenah gitu, ek uih. Saker uih teh sahabat Umar keluar. Karena mireng aya nu tadi ketok assalamualaikum muka panto ningali aya pameget entos nukang keur uih. Dipanggil ku amirul mukminin. Hei ka dieu cenah. Anjeun naon kabutuhanana tadi ngetrokan aya naon? Tadi kuring aya perlu heula keur ngobrol jeung rubiah kuring cenah gitu. Cek si pameget eta, ya Amirul Mukminin. Hei Amirul Mukminin. Kuring teh ek laporan ka anjeun cenah gitu. Cek lalaki ieu. Hei Amirul Mukminin, kuring ek laporan ka anjeun. Ari kuring teh gaduh istri tapi sok nerewelang wae ke diomongan teh ngabudag cenah gitu. Oi keur diomongan teh Gusti pisasan ngadenge pisan gitu. Nya kitulah pokona sok nerewelang wae ngomong kelas juga baceo juga naon lah gitu cenah gitu. Gitu. Tapi kieu cenah cek pameget eta teh. Tapi tadi punten abdi waktos tatih di payunan lawang eta ningali anjeun di obrolan ku istri mani anteng wae cenah gitu. 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 Aku teh uih wae cenah gitu dan ningali eta anjeun we ge Amirul Mukminin dicariosan ku istri mani anteng cicing wae teu nembalan teu naon cenah gitu. Eta cek Umar kieu pameget cenah gitu. Pameget. Walaisa zalik biwajibin alaiha wa yaskunu qalbi biha anil haram. Gitu. Terus kieu cenah. Ya akhi inni ahtamil tuha. Kuring menanggung ieu teh menanggung beban hak sim kuring kewajiban istri. Ari istri teh toba hatun li to'ami osok mang masakeun makanan sim kuring. Osok mangumbahkeun anggean sim kuring. Osok nyusuan anak sim kuring. Pan eta teh kewajiban manehanana cenah gitu. Ieu pirengkeun ya kanggo suami-suami. Cenah kunaon kuring tadi keur diomongan ku rubiah kuring cicing wae cenah gitu. Anjeun pan ngadenge tadi kuring keur diomongan cunggelik we cicing we teu ngadenge karena kieu. Rubiah kuring teh osong masak mang masakeun pokona nu nyanguna nu nyendeungeuna sagala-sagalana. Pakaian kuring dikumbahan ku aranjeunana. Anak kuring disusuan ku manehan ku rubiah kuring. Tah eta pan lain kewajiban manehanana eta teh cenah gitu. Eta lain kewajiban manehanana. Makana kuring teh anteng tina perkara nu haram. Makana ayeuna diomongan ku rubiah teh geus cicing we kuring teh. Gitu. Cicing we eta kelas Umar bin Khattab seorang khalifah gitu, seorang khalifah kekasih Nabi Muhammad ketika istrinya bilang apa-apa cukup diam saja. Ulah tong peda asah urang teh pemimpin dalam keluarga gampleng deui ulah itu tong asa pang-pangna peda jadi salaki memperlakukan istri dengan semena-mena. Jangan utik-utik segala disebutan asa geus mere kahirupan wae gitu. Ini contoh buat kita bahwa sekelas Umar bin Khattab saja begitu halus, begitu santuy, kan begitu ya, begitu lembut terhadap istrinya. Dia tidak mempermasalahkan apa-apa karena tahu bahwa sebenarnya yang wajib memasak adalah suaminya, yang wajib mencuci pakaiannya adalah suaminya. Kita sebenarnya terus yang wajib menyusui anaknya siapa? Jadi itu emang yang dia punya gitu kan, kita nggak punya apa-apa. Jadi
dengarkan semuanya, bahwa yang demikian itu sehingga kata Umar bin Khattab, kasabar wae cicing ulah sok ngalawan nah gitu. Ulah sok ngalawan lamun rubiah keur ngomong teh. Fa innama hiya muddatun yasiratun, ada kegegacak kedeung cenah gitu. Muddatun yasiratun geus cicing wae cenah. Lamun rubiah keur ngobrol cicing wae. Da eta mah fa innama hiya muddatun yasiratun gansa kedap cenah gitu. Nah, iya, pelajaran yang kedua buat kita. Kalau tadi bahwa istri begitu cerita Nabi Ayub begitu bertahan menemani suami dalam keadaan suka ataupun duka. Kemudian yang kedua, bahwa suami itu punya hak untuk melayani istrinya. Tidak boleh berkata apapun itu. Karena sebenarnya kalau yang saya pernah bilang kan begitu, bahwa istri ini capek gitu loh. Istri ini capek. Yang pernah saya bilang, dimulai terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Kan begitu. Capek karunya. Gue carekan ku urang. Pakaian kotor diomongkeun. Can disetrikaan. Can segala-segala. Inilah bahwa suami jangan mentang-mentang adalah pemimpin dalam keluarga. Kemudian kita berbuat sekeinginan kita, jangan. Tetap harus mengedepankan bahwa keharmonisan adalah segala-galanya. Bertahan dalam ikatan pernikahan inilah mulia di hadapan Allah. Justru bahwa kita ini kalau bisa ya, ada bahasa dalam kitab ini banyak. Perempuan ini harus kita benar-benar muliakan. Jangan sampai kita hinakan dengan perbuatan kita. Kalaupun misalkan kita punya kekurangan, sesegera meminta maaf. Kemudian juga sama-sama saling memaklumi dengan kekurangan itu. Jangan sampai kekurangan menjadi sebuah permasalahan yang besar. Dan di kemudian hari itu akan menjadi permasalahan yang menyebabkan kehilangan keutuhan keluarga. Begitu. Kawan-kawan yang berbahagia, ini malam hari ini kita berbicara tentang ini. Kita diingatkan oleh Nabi Ayub. Kita diingatkan oleh cerita sahabat Umar. Nabi Ayub saja ini godaannya begitu besar. Nabi Ayub, Nabi ini kekasih Allah. Godaannya begitu besar untuk mengarungi rumah tangga. Kemudian juga yang kedua, sahabat Umar bin Khattab, seorang khalifah, ya, kekasih Rasulullah. Kemudian juga adalah orang yang sudah pasti masuk surga. Ini sudah punya tiket loh. Umar bin Khattab ini sudah punya tiket surga. Gitu. Itu ketika istrinya bilang atau bicara, dia hanya bertahan dalam diam saja. Karena sudah tahu bahwa ini pekerjaan adalah pekerjaan kita, bukan pekerjaan istri kita. Kawan-kawan yang berbahagia, malam hari ini saya minta maaf kalau misalkan bicara saya sering banyak bercanda, ya. Mohon maaf. Ini semata-mata mengingatkan wasiat khususnya untuk saya, umumnya untuk kawan-kawan yang mendengarkan cerita ini gitu. Ini anggap saja bahwa malam hari ini kita penuhi dengan hikayat, kemudian kajian-kajian seperti ini tiada lain. Kita mengharapkan ridho dari Allah, berkah semuanya rahmat dari Allah. Kita mengharapkan supaya keluarga kita ini sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah sama raba. Oh ya gitu. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.